di saat orang tua saya nanti sudah bertambah tua, yang dibutuhkan tuh bukan hal-hal materi kayak gitu, tapi perhatian dari kita anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar pemirsa channel Bina Ummah Kuningan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya lagi Ali Lukman dalam program Yuk Kita Taruh, sebuah program untuk mengenal lebih jauh tentang Pondok Pesantren Bina Ummah melalui sosok-sosok yang inspiratif, edukatif, dan inovatif. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita taruh. Pemirsa, mempunyai seorang anak menghafal Al-Quran merupakan salah satu cita-cita bagi kedua orang tua. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memondokkan anak kita di pondok pesantren yang mempunyai program tahfidz Al-Quran. Di pondok pesantren Bina Ummah ini mempunyai 4 program unggulan. Salah satunya adalah tahfidz Al-Quran. Saat ini saya sedang bersama salah seorang santri SMA Bina Ummah yang baru menyelesaikan hafalannya 30 juz. Beliau adalah Ulwan Amani Syarifuddin. Assalamualaikum Ulwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulwan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Biasa kalau siang gini apa kegiatannya kamu kan? Biasa sih Pak, kalau habis sholat zuhur murojaah dulu, habis murojaah makan, habis makan baca buku dulu sebentar, habis itu istirahat. Alhamdulillah, berarti untuk setiap hari itu, setiap siang itu selalu digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat ya kan? Alhamdulillah. Ananda Ulwan ini kelas 12 SMA Bina Ummah dari Lampung. Bener ya, Wan? Iya, alhamdulillah. Hari ini waktu istirahatnya diganggu dulu sih, nggak apa-apa ya, Wan ya? Boleh, Pak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar lah tentang Ulwan. Katanya Ulwan ini sudah selesai menyetorkan hafalan Qur'annya ya, semuanya. Alhamdulillah. Ini kita korek nih. Kapan nih awal mula Ulwan semangat untuk menghafal Al-Quran? Awal mula itu dari kelas 2 SD sih Pak. Dari kelas 2 SD itu? Iya, jadi waktu itu Umi ngasih tantangan suruh ngafalin surat An-Naba, terus nanti dikasih hadiah sama Umi. Gitu. Jadi tadinya karena dikasih Umi hadiah, jadi kita semangat ngafal. Tapi waktu SD itu nggak begitu banyak sih Pak. Waktu SD, tapi awalnya dari situ? Awalnya dari gitu. Dari motivasi Umi, dikasih tantangan Umi, kemudian dikasih hadiah gitu. Oh iya. Kemudian untuk mulai fokus, bener-bener fokus tanpa hadiah itu dari kapan itu? Kalau mulai fokus itu mulai dari di BU. Di BU. Kelas berapa itu? Kelas 7. Kelas 7. Oh, berarti kelas 7 udah di sini? Iya. Oh, udah dari 7, 8, 9, SMA, 10, 11, 12. Berarti memang berlanjut dari SMP sampai SMA. Alhamdulillah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ulwan ini menjadi insan Qur'ani ya. Amin, amin ya Allah. Ini menghafal Al-Quran itu kan butuh banyak waktu nih, Wan. Ini gimana nih cara mengatur waktu supaya Ulwan ini nggak kehilangan waktu bermainannya? Kalau waktu bermain, kalau masalah berkurang sih pasti berkurang Pak. Tapi kalau berkurang sedikit nggak masalah. Karena kalau kita mau mendapatkan lebih dari orang lain kan kita harus berusaha lebih dari orang lain. Jadi mengorbankan main untuk menghafal ini ya? Masya Allah. Kuncinya satu sih Pak. Yang penting kita mau meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Kehilangan waktu bermain sedikit nggak masalah Pak. Nanti kan kita dapat hasil. Dapat hasil. Jadi lebih baik kehilangan main daripada kehilangan Al-Quran gitu ya? Alhamdulillah. Pemirsa, Ulwan ini selain tahfidz, dia juga berprestasi di bidang akademik, kemudian dia juga aktif di bidang organisasi yang ada di pondok. Nah ini yang jadi pertanyaannya gini Wan. Antum kan hafal Al-Quran, fokus di hafal Al-Quran. Kemudian juga di akademik bagus nilainya. Kemudian di organisasi pondok juga aktif. Ini cara membagi waktunya ini gimana nih? Kayaknya bagus ini kayaknya. Sebenarnya keseharian saya gak jauh beda sih sama santri-santri yang lain. Cuma kadang-kala kita harus rela, misalnya bangun lebih pagi atau mungkin tidur lebih akhir dari yang lain. Oh, berarti bangun lebih pagi untuk menghafal mungkin ya? Iya. Tidur lebih akhir dari yang lain untuk murajaah itu. Masya Allah. Ini
emang apa sih Wan alasan kamu pengen ngapalin Al-Quran itu? Eh, alasan pengen menghafal Al-Quran itu awal mulanya berawal dari ketika saya mendengar satu ayat yang sering dibaca imam di masjid di rumah saya. Itu ada di surat At-Tahrim yang bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian setelah saya kepoin ternyata menyentuh gitu, Pak. Kemudian dari situ saya membaca suatu hadis yang isinya itu ketika seorang menghafal Al-Quran, dia berhak memberikan syafaat kepada 10 orang yang dia mau. Nah, dari situ saya bertekad, insya Allah bisa. Insya Allah, Masya Allah. Berarti alasannya tuh untuk menyelamatkan diri Uwan dan keluarga ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi gini Wan, biasanya kebanyakan dari kita itu kan kadang ada rasa malesnya, kadang lagi posisi kita lagi mager itu kan males banget untuk hafalan, terus males apalagi untuk setoran, apalagi untuk murojaah itu. Nah, kamu pernah nggak rasain nggak rasa males itu? Kemudian kalau lagi males diikutin apa gimana nih Wan? Ya, seperti halnya manusia biasa ya, kadang kala iman naik, kadang kala iman turun, kadang kala rajin, kadang kala males. Nah, cuma ketika malas menghafal Al-Quran itu pernah sih Pak, pasti pernah. Pernah. Di situ saya merasa ini ada apa nih, ada sesuatu. Di sana saya biasanya banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Ya kemudian semalas apapun ya dipaksain aja. Dipaksain. Semuanya dihafal apa semuanya di rumah aja? Biasanya kalau lagi rada malas sih porsinya dikurangin. Tapi tetap ada. Tetap paksain aja. Masya Allah. Tapi walaupun segimana malasnya ada murojaahnya berarti walaupun sedikit gitu ya. Masya Allah. Ini kita kembali ke prestasi nih Wan. Prestasi apa yang kamu dapat selama di BU ini Wan? Kalau prestasi di luar pesantren, alhamdulillah dulu waktu kelas 8 juara 1 lomba MHQ se-kabupaten. Alhamdulillah kelas 8 MHQ se-Kabupaten Kuningan berarti ya. Juara 1 iya. Terus apa lagi? Ada lagi? Udah sih Pak. Udah. Kalau di kelas? Kalau masuk di kelas berapa? Alhamdulillah dari kelas 7 sih, dari kelas 7 sampai kelas 12 ini 3 besar alhamdulillah. Masuk 3 besar, berarti konsisten dengan 3 besar ini ya? Masuk 3 besar ini? Alhamdulillah, berarti memang sudah tidak diragukan lagi untuk kemampuan akademiknya Wan ya. Dari prestasi sudah, kemudian organisasi. Nah, kamu ikut organisasi apa aja nih Wan? Sama eskul? Eskul, alhamdulillah anak ikut, kalau olahraga anak ikut futsal. Futsal. Jadi apa itu di futsalnya? Di futsalnya saya jadi back apa jadi anchor, posisi anchor di belakang. Kemudian ikut pramuka juga sebagai wakil pradana. Wakil pradana. Oke. Waktu SMP juga ikut PMR. Oh, sempat ikut PMR juga. Iya. Waktu itu sebagai ketua ya kebetulan. Ketua PMR. Masya Allah. Kemudian sekarang di SMA ini sekarang sedang di OSBU. Di OSBU. OSBU itu kalau sekolah biasa OSIS mungkin OSIS, ya? Oke. Jadi apa itu dari OSBU sekarang? Jadi ketua. Oh, sekarang kamu ketua OSBU? Ya. Alhamdulillah. Berarti memang untuk eskul jalan, organisasi pun kamu yang megang berarti ya. Alhamdulillah. Untuk OSBU. OSBU itu OSIS. Oh iya. Berarti kepanjang OSBU apa itu? Organisasi Santri Binaul Ummah. Oh, OSBU tuh. Oh iya, Mas. Kamu ketuanya? Ya. Alhamdulillah. Berarti memang organisasi kamu jalan, eskul kamu lancar, hafalan kamu lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi untuk akademik nih Wan, pelajaran apa yang kamu suka nih Wan? Pelajaran paling menarik itu menurut saya bahasa Inggris sih Pak. Bahasa Inggris? Oh, bahasa Inggris. Kamu hafalan hafalan Quran itu kan bahasa Arab. Kamu lebih menarik ke bahasa Inggris. Kayaknya kamu suka sama guru-guru yang memang berbaunya bahasa ya? Guru favorit siapa emang? Guru favorit sebenarnya bukan guru bahasa sih Pak. Bukan guru favoritnya bahasa. Guru kimia. Guru kimia. Siapa?
Ustazah Elin. Oh. Hafalan Al-Quran bahasa Arab yang pengen menarik bahasa Inggris. Untuk guru favorit Ustazah Elin, guru kimia. Ini kayaknya menarik nih. Bisa diceritakan kenapa bisa seneng bahasa Inggris, kenapa ke Ustazah Elin? Sebenarnya kalau pelajaran bahasa Inggris, saya sebenarnya suka pelajaran bahasa sih Pak, baik itu Semuanya, bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Cuma di antara 3 bahasa ini yang saya paling suka aja tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Tapi untuk Ustazah Elin, kenapa suka dengan Ustazah Elinnya? Alhamdulillah anak kan ikut study club kimia juga tuh. Oh, berarti Jadi, ikut di sekolah iya. itu. Iya. Jadi sudah lebih banyak lah menghabiskan waktu sama Bu Elin, sama Ustazah Elin. Ustazah Elin, iya Bu. Jadi, Berarti lebih paham iya. betul ya gitu. Masya Jadi Allah. dari beliau tuh banyak yang bisa saya ambil. Bukan hanya sekedar rumus-rumus angka-angka, bukan. Cuma Masya Allah. dari bagaimana mungkin beliau bersikap, beliau bertutur, dari cerita-cerita beliau itu, ya dari sana saya Bisa ambil. ada kekaguman. Oh, Masya Allah. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, awal mula kamu masuk BU itu keinginan kamu atau keinginan orang tua ini? Kalau untuk masuk pesantren, itu alhamdulillah niatnya dari saya sendiri. Niatnya? Bukan karena disuruh orang tua. Kan, cuma karena alhamdulillah kakak saya alumni sini juga. Kakak kamu alumni sini? Iya. Tahun berapa? Kalau tidak salah lulusan 2015-2016. 2016. Oh iya. Kamu emang berapa bersaudara sekarang? 4. 4 bersaudara. Kamu anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Berarti kakak kamu, kemudian kamu di sini juga. Iya. Ada lagi? Ada yang ketiga juga di sini. Ada ketiga juga di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini untuk pemirsa semuanya. Syukron buat orang tuanya Ulwan, abi uminya Ulwan, karena mempercayakan putra putrinya bersekolah di Binul Ummah dan mempercayakan pondok pesantren Binul Ummah untuk mendidik dan membina putra putri uminya dan abinya Ulwan. Mudah-mudahan putra putri umi dan abinya Ulwan ini khususnya dan umumnya putra putri kita semua menjadi putra putri yang soleh dan menjadi putra putri yang genesai Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, berarti memang atas keinginan kamu sendiri ke sini tuh. Alhamdulillah. Sekarang adiknya kelas berapa sekarang? Yang di rumah atau yang di sini? Yang di sini kelas berapa Yang sekarang? di sini kelas 11. Kelas 11. Yang di rumah kelas berapa? Yang di rumah kelas 6. Oh, kelas 6. Mau ke sini lagi? Kalau itu kurang tahu sih, belum Gitu. tahu. Mudah-mudahan kita bisa di sini lagi. Nanti sekeluarga di sini semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditunggu adanya. Nah, tapi gini Wan, antum kan dari Lampung ya. Pernah nggak ngerasa kangen sama orang tua? Pernah. Pernah. Kangen pasti pernah. Wak. Pasti ya. sering. Orang tua secara gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kan nggak mungkin nih orang tua datang tiap minggu nengok. Itu ketika antum kangen, apa yang antum lakukan? Saya berpikir gini ya Pak. Ketika saya merasa kangen, saya tuh yakin sebenarnya orang tua saya di rumah itu jauh lebih kangen daripada saya. Masya Allah. Ketika kamu merasa kangen, orang tua kamu tuh pasti jauh lebih kangen. Masya Allah. Tapi karena orang tua udah rela ngelepas nitipin saya di sini, ya berarti saya berpikir, ya udah saya juga berarti di sini harus sungguh-sungguh. Kadang-kala ketika ngerasa kangen itu, ya udah kita, saya tuh bayangin Umi, bayangin Abi, bayangin waktu Umi nasehatin, bayangin waktu Abi nasehatin, yang inget-inget Umi aja gitu, terus doain gitu. Jadi udah berasa ketemu gitu. Berarti ketika saat kamu kangen tuh, kamu mendoakan kedua orang tua kamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Emang yang paling kamu ingat dari nasihat Umi kamu apa? Nasihat Umi sih yang paling membekas itu, jadi Umi bilang, Mas Ulwan, semangat ngafalinnya, semoga bisa nyelamatin kita sekeluarga. Nah itu pesan Umi itu yang benar-benar buat saya semangat. Karena kadang-kala Umi ngomongnya itu sambil kadang-kala berkaca-kaca, kadang-kala sampai menetes. Ya di situ saya
merasa refresh lagi lah semangatnya, insya Allah. Masya Allah, ini Ana merinding nih dengernya nih, Masya Allah. Ternyata memang nasihat Umi itu benar-benar sudah mengikhlaskan kamu di sini untuk menghafal Al-Quran ini ya, Masya Allah. Ini, tapi, ini dengernya masih merinding, masih deg-degan ini gitu. Nah, tapi gini, Wan. Antum kan sekarang sudah kelas 12 nih kan. Pasti sudah punya rencana mau kemana. Kuliahnya mungkin kalau jurusan mau ngambil jurusan apa. Udah punya rencana belum, Wan? Udah, insya Allah ada. Kemana nih? Mau kuliah kemana rencana? Di jurusan komunikasi. Oh, jurusan komunikasi. Di mana itu? Di UNS. UNS, Universitas Negeri Solo. Negeri Solo. Di Solo, berarti dari Lampung pindah lagi ke sana, nggak ke Lampung lagi. Masya Allah, ini. Melanjutkan perjuangan gitu. Masya Allah, ya ini. Masya Allah, mudah-mudahan di sana Allah beri kemudahan di sana ya. Amin, amin. Ini pertanyaan terakhir nih, Wan. Ini pertanyaan terakhir. Ketika antum, kan berarti ini udah lama nih nggak ketemu sama orang tua ya. SD ketemu, SMP sudah dilepas, SMA sudah dilepas. Nanti ketika Allah beri qadarullah, Allah beri takdir, ternyata antum di UNS di sana, berarti kan nggak ketemu lagi sama orang tua nih. Nah, ketika Allah mentakdirkan Ulwan menjadi orang sukses, ya, apa yang akan antum berikan kepada orang tua antum? Yang akan saya berikan, kalau masalah materi, Pak ya, mobil, rumah, atau apapun yang bersifat materi, insya Allah apapun akan saya usahakan. Cuma satu hal, Pak, yang benar-benar ingin saya beri untuk orang tua, yang bagi saya nilainya, harganya itu jauh lebih mahal dari apapun di dunia ini. Itu cinta dan perhatian. Kadangkala ketika anak itu udah sukses, udah nikah, udah ini, kadangkala suka lupa sama orang tua. Dan saya yakin di saat orang tua saya nanti sudah bertambah tua, yang dibutuhkan tuh bukan hal-hal materi kayak gitu, tapi perhatian dari kita anak-anaknya. Jadi insya Allah itu yang akan benar-benar saya kasih untuk orang tua. Masya Allah, ini 2 kali nih Ana merinding nih mendengar jawaban antum. Masya Allah, Allah Karim. Mudah-mudahan antum menjadi menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan antum menjadi anak soleh, kemudian keluarga antum juga di sana sehat selalu ya gitu kan. Benar tadi ketika antum mengatakan bahwa ketika kangen, doa itu adalah jawaban terbaik ketika pelipur kangen itu ya, benar, Masya Allah. Terima kasih Ulwan untuk waktunya. Ini mohon maaf mengganggu ya jadinya gitu kan. Nanti bolehlah kita, sebenarnya masih pengen sharing lebih banyak, akan tetapi karena kita keterbatasan waktu, jadi cukuplah untuk hari inilah gitu. Barangkali Ananda Ulwan mau lanjut murojaah atau barangkali mau langsung tidur mungkin nanti gitu. Oke, Ananda Ulwan. Pemirsa, banyak hal yang bisa diambil dari wawancara kami berdua tadi. Salah satunya adalah faktor pendukung dari penghafal Al-Quran itu bukan hanya dari lingkungan yang baik, bukan hanya dari kemauan dari orang tua, tapi yang terbaik itu adalah kemauan dari diri sendiri serta keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang baik dari Ananda Ulwan ini. Pemirsa, sampai bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita taruh. Saya Ali Lukman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.